adik-adik? Apa kabarnya? Semuanya dalam keadaan sehat kan? Wah, Bu Lina harapkan semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Sudah pada sarapan? Gimana? Wah, sudah siap ya? Pasti adik-adik semua sudah siap semuanya. Ya, kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja Yesus harus kita makin tinggikan dan kita harus tetap di belakang. Maksudnya apa ya? Supaya kita tidak menjadi sombong. Ya, adik-adik, kita akan berdoa minta tolong pimpinan Tuhan untuk sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di dalam kebaktian sekolah minggu online kami. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang mau pimpin kebaktian kami ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh berdoa, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan supaya kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bergabung dengan kami. Biarlah Tuhan tolong supaya mereka juga boleh bergabung di dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita mau menyanyikan lagi lagu Anak Allah Yesus namanya. Kita sudah memperingati hari apa kemarin? Kita sudah memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut. Ya, sudah membersihkan, menyucikan dosa kita. Kita nyanyikan Anak Allah Yesus namanya. Tebus dosaku
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Kakak senang sekali hari ini bisa kembali bertemu dengan adik-adik meskipun melalui online. Kakak mau bersama-sama adik-adik mendengar bercerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa, kakak nyanyiin, adik-adik siap untuk berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami anak-anak Tuhan bersiap untuk mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami menjadi anak Tuhan yang taat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 18. Adik-adik bisa minta papa atau mama membacakannya untuk adik-adik. Ya, adik-adik pernah tidak adik-adik mendengar sebuah kabar yang membuat adik-adik tidak percaya? Kabar apapun itu yang membuat adik-adik, saya nggak percaya dengar kabar itu. Nah, adik-adik, minggu-minggu yang lalu kita mendengar kabar baik, yaitu kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat cerita-cerita minggu yang lalu? Yuk sama-sama kita ingat kembali. Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke beberapa muridnya. Kita lihat ke siapa saja ya. Kakak punya gambarnya loh. Kita sama-sama buka ya. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri ke siapa? Pertama kali, Ibu Maria Magdalena. Ya, adik-adik, Ibu Maria Magdalena pada pagi-pagi hari pergi ke kubur Yesus. Tapi yang dilihat tidak ada Tuhan Yesus, kuburnya kosong. Tapi beberapa kemudian Ibu Maria melihat Yesus bangkit adik-adik. Yesus hidup. Ibu Maria melihat itu. Ibu Maria sangat bersuka cita,
sangat bahagia sekali. Dia mengabarkan berita kabar baik ini kepada murid-murid yang lain. Tapi adik-adik, ketika mendengar itu murid-muridnya tidak percaya. Bagaimana ya menceritakannya? Nah, adik-adik, murid-muridnya masih tidak percaya kabar baik itu. Lalu yang kedua, adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada siapa? 2 orang muridnya yang dalam perjalanan keluar kota. Ini dia. Dia melihat Tuhan dalam perjalanannya. Mereka sangat bahagia sekali bahwa Tuhannya hidup, Tuhannya bangkit. Lagi-lagi adik-adik, dia mengabarkan berita sukacita ini. Dia menceritakan kabar baik ini kepada murid-murid yang lain. Tapi apa adik-adik? Masih saja mereka tidak percaya kabar baik itu. Mereka merasa, nggak mungkin Tuhan itu bangkit, Yesus itu hidup, tidak mungkin. Wah, sudah 2 kali ya murid-murid yang lain mendengar kabar itu tapi tidak tetap percaya. Ketiga kalinya adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Pada saat para muridnya sedang makan bersama, Tuhan Yesus masuk ke rumah itu. Nah, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya pada saat mereka sedang makan bersama. Adik-adik, murid-muridnya sangat bersuka cita karena mereka melihat Tuhannya bangkit, Yesus sudah hidup. Mereka tidak sedih lagi adik-adik. Kabarnya yang baik itu Tuhan bangkit. Murid-muridnya akhirnya makan bersama-sama Tuhan. Lalu Tuhan memberikan tugas kepada mereka. Untuk apa? Untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Bahwa kabar baik akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan bahwa Tuhan hidup. Tuhan hidup bagi mereka. Tuhan bangkit bagi murid-muridnya dan juga bagi semua orang. Nah, adik-adik meskipun tidak melihat Tuhan secara langsung, adik-adik mendengar kabar baik itu melalui firman Tuhan. Adik-adik percaya bahwa Tuhan bangkit, Tuhan hidup bagi adik-adik. Tugas adik-adik yaitu menceritakan, memberitakan kabar baik kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang. Kepada papa, kepada mama, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman. Adik-adik ceritakan itu. Dan adik-adik jangan lupa tetap percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan hidup bagi adik-adik. Menolong adik-adik, bersama adik-adik, menyertai adik-adik, dan juga menjaga adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik, kita bersyukur bahwa Tuhan bangkit bagi kita. Tuhan hidup bagi kita. Dan kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Terus bersekolah minggu. Terus membaca kitab suci. Dan juga terus berbuat baik. Terus juga memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita membaca dan menghafal ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Markus 16 ayat 15b yang berbunyi, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi ya, Markus 16 ayat 15b. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita sudah selesai. Adik-adik ingat, ceritakan, beritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, tentang kebangkitan, tentang kebaikan Tuhan Yesus bagi hidup adik-adik. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kakak nyanyi ya.
Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menceritakan kabar baik tentang Tuhan yang bangkit dan hidup. Berkati kami menjadi anak yang bersaksi akan kebangkitan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Ya, biar adik-adik mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mau tertanam di dalam hati adik-adik semua bahwa Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya? Sudah dimasukkan ke dalam amplop? Nah, kalau sudah, bisa dititipkan umpama papa. Nanti kalau kita mulai untuk sekolah minggu di gereja, boleh dibawa. Atau minta tolong mama dan papa untuk ditransfer ke rekening gereja seperti ini. Kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Berdoa untuk persembahan ini. Tuhan yang baik, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami, sehingga hari ini kami boleh memberikan persembahan sebagai tanda sukacita kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang mau menyucikan persembahan ini, ya Tuhan yang mau menguduskannya, dan Tuhan juga yang mau memberkatinya sehingga dapat dipakai untuk pelayanan dari gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tidak terasa ya, kita sudah mau menyelesaikan kebaktian kita hari ini. Kita boleh belajar lagi dari firman Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah hidup. Kita harus menceritakan bahwa Yesus hidup. Seperti yang kemarin kita dengar, ya Maria bilang, Tuhanku hidup. Adik-adik juga mau menyatakannya ya, mau bilang pada semua orang mungkin. Sekarang di rumah dulu bilang, Tuhan Yesus hidup. Ya, kita akan nyanyikan lagu hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. 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 Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Sebelumnya kita akan tutup dulu dalam doa ya. Kita akan berdoa, kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah pimpin kebaktian kita dari awal sampai akhirnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan, kami juga boleh memberitakan kepada semua orang, kami boleh menceritakan kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, bahwa Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Kiranya Tuhan pimpin supaya kami juga boleh dapat berkumpul lagi, kami boleh dapat mengikuti ibadah pada minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan di dalam sekolah minggu online kita. Dah.